perkenalkan, saya Frederina Septiani Gultom, peserta Lasar CPNS Provinsi Sumatera Utara dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat dan praktis mengenai cara menyusun spesifikasi teknis pengadaan barang. Pengadaan barang jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atau OPD. Salah satu tahapan penting dalam proses pengadaan adalah penyusunan spesifikasi teknis yang menjadi dasar dalam menentukan kualitas dan kesesuaian barang yang akan diadakan. Spesifikasi teknis adalah suatu uraian terperinci mengenai persyaratan kinerja barang, jasa, atau pekerjaan, seperti kualitas material, metode kerja, dan standar kualitas pekerjaan dan lain-lain yang harus diberikan oleh penyedia. Spesifikasi teknis sangat penting karena menjadi dasar dalam pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak. Spesifikasi teknis barang harus disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Fakta di lapangan, masih banyak OPD yang mengalami kesulitan dalam menyusun spesifikasi teknis secara sistematis dan informatif. Selain itu, Japfung PPBJ sudah harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, agar proses pengadaan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, video ini diharapkan dapat menjadi panduan sederhana yang mudah dipahami. Adapun komponen utama dalam penyusunan spesifikasi teknis barang meliputi, tetapi tidak terbatas, pada 14 komponen mulai dari informasi umum pekerjaan sampai ke bagian penutup. Pertama, informasi umum pekerjaan. Kedua, lokasi pekerjaan. Ketiga, sumber pendanaan. Keempat, nama dan organisasi pejabat pembuat komitmen. Kelima, referensi hukum. Keenam, ruang lingkup pekerjaan. Ketujuh, jangka waktu pelaksanaan. Kedelapan, spesifikasi teknis. 9, harga penawaran. 10, persyaratan penyedia. 11, jenis kontrak. 12, metode pembayaran. 13, output atau keluaran. Terakhir, penutup. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dari setiap komponen, berikut saya sampaikan contoh spesifikasi teknis barang pada pekerjaan pengadaan obat-obatan kebutuhan UPT Rumah Sakit Khusus Mata, Provinsi Sumatera Utara. Pertama, informasi umum pekerjaan. Memuat data dasar paket pekerjaan seperti OPD, unit kerja, nama paket pekerjaan, program kegiatan, capaian program, tahun anggaran, sumber dana, kode rekening, ID RUP, pagu anggaran, HPS, dan nama PPK. Di dalam informasi pekerjaan juga harus memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dan sasaran pekerjaan. Kedua, lokasi pekerjaan. Memuat tempat atau lokasi serah terima barang oleh penyedia. Seperti yang terlihat pada contoh ini, dijelaskan bahwa lokasi pekerjaan dilaksanakan di UPTD Rumah Sakit Khusus Mata, Jalan Kapten Sumarsono nomor 1, Kota Medan. Ketiga, sumber pendanaan. Memuat sumber dana yang digunakan untuk membiayai paket pengadaan. Seperti yang terlihat pada contoh ini, dijelaskan secara lengkap, mulai dari sumber dana, kode rekening, pagu anggaran, dan HPS. Keempat, nama dan organisasi PPK. Memuat siapa saja penjabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan dan asal unit kerjanya. Seperti yang terlihat pada contoh ini, dijelaskan nama PPK juga satuan kerjanya. Kelima, referensi hukum. Memuat dasar peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan pengadaan. Seperti yang terlihat pada contoh ini, sudah dijelaskan terkait peraturan yang sesuai dengan Perpres dan peraturan yang terkait dengan kesehatan disebabkan oleh karena pengadaan ini adalah pengadaan yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu pengadaan obat. Keenam, ruang lingkup pekerjaan. Memastikan apa saja pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh penyedia secara rinci. Seperti yang terlihat pada contoh ini sudah dijelaskan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan penyedia pengadaan obat-obatan melalui penyediaan, pengemasan, pengiriman, dan penyerahan obat-obatan termasuk jaminan mutu, pemenuhan legalitas farmasi, serta layanan penggantian bila terdapat ketidaksesuaian. Ketujuh, jangka waktu pelaksanaan. Memastikan berapa lama pekerjaan dilaksanakan sejak dimulainya kontrak sampai dengan selesai. Seperti yang terlihat pada contoh ini sudah dijelaskan, lama waktu pekerjaan adalah 45 hari kalender. Kedelapan, spesifikasi teknis barang. Memuat rincian spesifikasi teknis yang harus disediakan oleh penyedia. Seperti terlihat pada contoh, sudah dijelaskan secara detail terkait dengan spesifikasi mutu atau kualitas, spesifikasi teknis barang, dan spesifikasi jumlah yang dapat dirinci melalui tabel berikut, yang berisi dari nama obat, fungsi obat, satuan, dan jumlah. Kesembilan, harga penawaran.
Harga penawaran memuat rincian komponen penawaran harga dari penyedia, seperti harga dasar obat, pajak, biaya distribusi dan transportasi, overhead cost, dan keuntungan penyedia. 10. Persyaratan penyedia barang. Terdiri dari syarat kualifikasi administrasi atau legalitas untuk penyedia barang, yaitu memiliki surat izin usaha terdiri dari NIB dan bidang pekerjaan yang sesuai dengan pengadaan yang akan dilakukan. Dalam hal ini adalah farmasi atau obat-obatan. Kemudian memiliki NPWP dan KSWP, memiliki sertifikat izin perdagangan besar farmasi karena pengadaan ini adalah pengadaan obat-obatan. Kemudian memiliki sertifikat izin perdagangan besar farmasi, sertifikat cara distribusi obat yang baik, memiliki tempat usaha atau kantor yang beralamat dengan benar, memiliki pengalaman dengan pengadaan yang akan dilakukan. Dalam hal ini adalah pengalaman terkait pengadaan obat-obatan. Kemudian memiliki kapasitas dan menandatangani fakta integritas yang diperlukan. Syarat-syarat ini harus disesuaikan dengan pengadaan yang akan dilakukan. Yang kemudian adalah syarat kualifikasi teknis, yaitu syarat kualifikasi yang terkait dengan pengalaman yang pernah dialami oleh penyedia. Dalam hal ini adalah pengalaman terkait dengan pengadaan obat-obatan. Kemudian syarat teknis penyedia, yaitu kesesuaian spesifikasi teknis dengan identitas barang dan melampirkan brosur serta gambar, melampirkan nomor izin, memiliki tenaga ahli, dan surat dukungan dari distributor atau prinsipal. Dan kemudian adalah jenis kontrak. Jenis kontrak memuat jenis kontrak yang digunakan seperti yang terlihat pada contoh, dijelaskan bahwa jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan. Kemudian metode pembayaran. Cara dan tahapan pembayaran kepada penyedia dalam pelaksanaan kontrak seperti yang terlihat pada contoh, dijelaskan bahwa metode pembayaran dilakukan adalah secara sekaligus setelah seluruh barang diterima dalam kondisi baik 100% dan seluruh kewajiban administrasi telah dipenuhi oleh penyedia sesuai ketentuan dalam kontrak. Kemudian output atau keluaran, memuat dokumen dan hasil pekerjaan yang harus diserahkan oleh penyedia. Seperti yang terlihat pada contoh, dijelaskan bahwa keluaran atau produk yang dihasilkan dari pengadaan obat-obatan kebutuhan PT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera ada 7, yaitu barang-barang yang diadakan berupa obat-obatan yang sesuai dengan spesifikasi, kemudian dokumen kontrak pengadaan, dokumen pengiriman barang, berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah terima barang, dokumen administrasi pembayaran seperti invoice, kwitansi, dan dokumen pajak, dokumen teknis atau izin obat. Kemudian penutup, memuat pernyataan bahwa dokumen spesifikasi teknis menjadi acuan pelaksanaan pengadaan dan dapat dilakukan penyesuaian jika diperlukan. Spesifikasi yang baik harus ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen yang bertanggung jawab atas pengadaan yang akan dilakukan. Spesifikasi teknis yang baik juga harus memiliki lampiran berupa rancangan kontrak, syarat-syarat umum kontrak, dan syarat-syarat khusus kontrak. Lampiran tersebut dapat kita lihat melalui tautan berikut ini. Demikian video tutorial penyusunan spesifikasi teknis barang yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.